Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada seluruh wali murid kelas 2 yang selalu mendampingi anak-anaknya di masa pandemik dan pada saat belajar dari rumah. Terima kasih untuk kesabarannya dalam membimbing anak-anak menggantikan posisi kami sebagai guru. Ya, terus semangat ya sayang ya. Hari ini ketemu lagi nih bersama Bu Aida. Kita mau belajar pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia dan kita masih membahas tentang puisi. Minggu lalu Bu Novita sudah menjelaskan tentang makna kata pada puisi. Kemudian hari ini Ibu akan coba menjelaskan tentang membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Nanti disimak baik-baik ya sayang ya. Oh iya, sebelum kita mulai, siapkan terlebih dahulu buku pulpen 2C-nya, alat tulisnya, dan kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali, puisi itu apa sih, Bu? Nah, di sini ada, kalian bisa lihat Bu Pena halaman 58. Kemudian kita simak sama-sama ya sayang ya. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Nah, untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Jadi pada saat kita ingin tahu isi puisi tersebut, bacalah puisi itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian, selain itu, kita juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui isi puisi tersebut. Untuk membuat pertanyaan, kita dapat menggunakan beberapa kata tanya. Nah, berikut ini adalah kata tanya beserta kegunaannya. Jadi nanti kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dan kita tahu kegunaan dari kata-kata tersebut. Anak-anak, berikut adalah kata tanya dan kegunaannya. Yang pertama adalah kata apa. Di sini bisa kita lihat kegunaannya, yaitu menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan puisi kita bisa menggunakan dengan kata apa di awalnya. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Kemudian contoh yang kedua, apa judul puisi tersebut? Jadi kita tahu ya, biasanya kan puisi itu suka ada tentang isinya apa sih, atau misalnya judul pasti ada. Jadi kita bisa membuat pertanyaan dari situ ya sayang ya. Kata yang kedua yaitu di mana. Kegunaan kata ini adalah menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Jadi yang berhubungan dengan tempat itu bisa menggunakan kata tanya di mana. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut. Nah, ini jika puisinya tentang tanaman atau bunga yang ditanam itu. Itu misalnya contohnya puisinya menceritakan tentang alam ya, tentang bunga. Kemudian di situ dijelaskan bunganya ditanam di mana, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah di mana ikan itu dipelihara dalam puisi tersebut. Ini seperti contoh puisi yang pernah Ibu bacakan ya pada pertemuan awal, yaitu tentang ikan mas koki. Kalian mungkin masih ingat ya. Itu adalah kata yang kedua. Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Nah, kegunaannya ini untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi.
Contohnya adalah kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi. Ini lebih menanyakan tentang kejadian atau peristiwa dalam puisi ya sayang ya. Kata tanya yang keempat yaitu siapa. Nah, kata ini kegunaannya untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Bisa juga mencari tahu pengarangnya bisa. Contohnya adalah siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut. Ini lebih ke tokoh yang ada dalam puisi. Yang kedua adalah contoh yang kedua adalah siapa pengarang puisi tersebut. Nah, maksud pengarang di sini adalah penulis puisi tersebut. Biasanya seperti yang Ibu masih ingat contoh puisi yang pernah Ibu bacakan, yang Ikan Mas Koki, penulisnya itu atau pengarangnya adalah Syufrida. Itu sayang, itu nama pengarangnya ya. Nah, untuk yang terakhir, kata tanya yang kelima adalah mengapa. Kegunaannya, ini menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Jadi, jika kita membuat pertanyaan dengan kata mengapa, ini lebih ke penjelasan ya. Contohnya adalah mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih. Nah, nanti kita jelaskan kenapa bersedih atau sebaliknya. Sebaliknya misalnya tokohnya senang atau gembira. Nanti bisa dijelaskan karena apa di dalam puisi tersebut ya sayang ya. Anak-anak, alhamdulillah mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kita bisa ingat ya, ada 5 kata tanya yang kita bisa gunakan dalam membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Yang pertama adalah apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, yang keempat siapa, dan yang kelima adalah mengapa. Nah, tugas dari Ibu adalah kalian kerjakan Bupena 2C halaman 59. Ayo berlatih ya sayang ya, yang muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi nomor 1 dan 2. Nah, itu bikin pertanyaannya yang mudah-mudah aja ya sayang ya. Kemudian ada jawabannya juga. Dan nomor 2-nya kosakata baru yang kamu temukan pada puisi. Ini maksudnya adalah kata-kata asing yang baru kamu temukan. Silahkan kamu tulis sayang. Seperti biasa, mengerjakan tugasnya harus dengan ikhlas, kemudian dikerjakan dengan baik ya sayang ya. Jika perlu tidak usah ditunda-tunda ya sayang ya, langsung dikerjakan, ditulis di buku tugasnya untuk jawabannya ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Pesan Ibu adalah selalu jaga kesehatan, jaga ibadahnya juga, jangan pernah membantah orang tua pada saat diajarkan untuk mengerjakan tugasnya ya sayang ya. Oke, tetap semangat. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.